Terkait dengan tema kita juga harus melihat isu perkembangan ya. Jadi supaya aktual. Semua jenis tulisan, semua jenis karya itu akan ada tempatnya tersendiri. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa menjumpai teman pemilih untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya sangat menarik kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, menulis merupakan salah satu aktivitas untuk menuangkan ide, pikiran, perasaan, atau bahkan informasi dalam bentuk bahasa tulis. Menulis banyak dilakukan untuk meningkatkan suasana hati dan sebagai perudah stres tentunya. Dengan menulis akan meningkatkan daya ingat. Melalui menulis, seseorang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, melatih kemampuan berpikir, mengembangkan kreativitas dan membantu mengingat serta memahami informasi. Untuk podcast KPU Jateng episode kali ini, Amazing Kapko, kita akan berbagi dengan teman pemilih tentunya dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kita akan bergabung dengan Ketua Divisi Sosdikli Parmas KPU Kabupaten Kota di Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami. Ketua Sosdikli Parmas KPU Kota Semarang ada Ibu Novi Maria Ulfah. Bu Novi, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Nunung. Mbak Nunung sehat kabarnya. Alhamdulillah berkat doa Ibu juga. Ibu, hari ini kita bertemu di sini kita akan berbagi dengan teman pemilih nanti. Oke. Ya, selain Bu Novi, ada juga Ketua Sosdikli Parmas dari KPU Kabupaten Batang. Ada Ibu Hikmatun. Ibu Hikmah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Mbak Nui Senang. happy? Alhamdulillah, tentunya happy Iya. dan pasti happy karena ketemu dengan ibu-ibu yang sangat luar biasa yang tentunya nanti akan menginspirasi teman-teman pemilih nantinya. Kita akan berbagi ya, Bu Novi, Bu Hikmah. IJ. Siap. Baik, teman pemilih. Seperti yang sudah dilihat, kita sudah bergabung dengan Ibu Novi dan Bu Hikmah. Kita akan minta pendapatnya, minta sharingnya yang punya pengalaman terkait dengan menulis. Tentunya sudah banyak pengalaman-pengalaman Bu Novi dan Bu Hikmah ini yang tentunya sangat penting untuk kita ikuti, terutama untuk teman pemilih yang masih memulai yang akan mencoba untuk menulis dan tentunya akan sangat banyak ilmu yang akan kita dapat dari Bu Novi dan Bu Hikmah. Saya agak ini deh, agak penasaran dengan Bu Novi. Dari yang saya baca, dari catatan saya, sudah banyak tulisan beliau. Kalau dari sisi Bu Novi, bagaimana sih Bu Novi? Ada triknya nggak sih untuk memulai menulis? Silakan Bu Novi berbagi dengan Oh, teman pemilih. terima kasih Mbak Nunung. Ini sharing-sharing aja ya Mbak Nung ya. Semoga apa pertemuan ini itu juga membawa manfaat ya. Jadi memang kapan sih kita mau mulai untuk menulis itu yang pertama itu dipastikan dulu kita ada perasaan suka, senang ya gitu. Karena sesuatu kalau tidak ada perasaan suka ataupun perasaan senang tuh nggak mungkin bisa ya gitu. Jadi menulis itu pertama kita harus suka dulu nih, ada passion ke situ ya. Oh, saya
mengemukakan ide, pikiran, apapun itu bisa tidak hanya melalui lisan, tetapi juga lewat tulisan gitu. Nah, memang untuk memulai juga nggak mudah juga ya Mbak Nung ya. Nah, kira-kira apa sih tema yang mau kita tulis atau mau yang kita sampaikan kepada pembaca itu apa? Jadi, pertama ada perasaan senang dulu, terus yang kedua temanya apa gitu. Nah, ini juga sebetulnya semuanya bisa nggak harus sesuatu yang orang itu punya bakat menulis tuh nggak Mbak. Jadi menulis itu ibaratnya tuh kayak keterampilan ya. Semuanya bisa dipelajari. Terus ada keberanian untuk nulis, kemudian jadi. Nah ini juga termasuk bagian dari keterampilan Mbak. Kayak orang itu eh nyetir mobil. Ya, pertama mungkin takut nggak berani ya, tapi kalau sudah bisa, kemudian nanti lancar ya semakin mahir dia dalam hal menulis. Mungkin pertama bagi yang pemula ya yang simpel-simpel aja dulu yang sederhana. Terus ditingkatkan lagi seperti itu. Syukur-syukur nanti bisa ikut ajang kompetitif, kompetisi yang itu ada ribet ya. Ribet itu kan tidak harus materi ya, tapi juga misalkan publikasi dan lain sebagainya gitu. Jadi pada prinsipnya kuncinya yang pertama itu adalah perasaan mau dan suka gitu ya. Mau, suka, ada passion ke situ gitu kan. Nah, terus kemudian temanya mau apa nih? Kita kan banyak bidang ya, Mbak. Ada bidang misalkan politik, ekonomi, sosial, pendidikan. Nah, memang yang biasanya kayak gini tuh nggak bisa lepas dari latar belakang. Backgroundnya kita itu apa gitu. Itu biasanya memang lebih dia punya referensi yang cukup banyak untuk bisa menulis ke situ gitu. Nah, jadi Banyaknya keinginan, mungkin keingintahuan atau keinginan teman pemilih untuk menulis. iya, eh Buat teman pemilih yang baru memulai, kayaknya keinginan aja itu nggak cukup gitu. Merasa gimana ya cara memulainya sampai saya bisa mulai. Bukan hanya niat saja, bukan hanya keinginan saja, tapi untuk mendobrak ketakutan, mendobrak batasan rasanya begitu. Kalau Bu Novi gimana sih Bu? eh, Mendobrak mungkin batasan ya apa ya? iya sih, mungkin bisa pertama itu bisa lewat kita belajar ya. Belajar itu kan bisa lewat otodidak, kita belajar sendiri itu kan atau misalkan bisa juga lewat lembaga-lembaga yang sifatnya kependidikan kan juga banyak juga ya. Bagaimana untuk teknik penulisan baik yang kelas-kelas langsung ataupun yang sifatnya virtual ataupun daring itu kan juga bisa. Karena memang yaitu tadi bahwa keterampilan menulis itu menulis itu adalah skill keterampilan gitu. Jadi eh, misalkan sejak mahasiswa itu sudah terbiasa, misalkan aktif di lembaga penulisan ya, atau misalkan kalau di SMA itu apa namanya ya? Karya tulis ilmiah mungkin ya Mbak Nung ya dulu ya waktu SMA gitu. Ya, Saya mulai bersentuhan dengan dunia tulis menulis itu ketika mahasiswa. Jadi kebetulan waktu itu aktif di kegiatan Intra ya, lembaga pers mahasiswa gitu. Nah, waktu itu juga susah banget, berat banget gitu ya untuk nulis. Tapi kemudian pertama mulai dari tulisan yang sifatnya berita ya. Kalau berita itu kan lebih lebih objektif, lebih mudah. Kita tinggal nyari oh, narasumber, nulis 5W 1H kayak gitu. Lah setelah itu baru kemudian baru kemudian beralih ke tulisan yang sifatnya artikel, opini. Nah, nanti bisa beralih juga ke tulisan yang lainnya dalam bentuk jurnal seperti itu gitu. Nah, waktu itu juga yang memotivasi saya waktu itu juga seneng Mbak kalau tulisan kita dimuat di majalah itu dapat reward Mbak. Rewardnya itu ya dalam bentuk uang lumayan itu buat jajan gitu baik itu yang dimuat di majalah kampus ataupun yang dimuat di media massa secara umum gitu seneng jadi kayak motivasinya kalau ada ya misalkan Bu. Tetap ada motivasi iya iya waktu itu kalau di baliknya. antara teman-teman kita ada yang salah satu dimuat di media umum dapat rewardnya berupa uang kita minta ditraktir gitu Mbak jadi itu yang bikin semangat jadi buat bikin tulisan gitu Mbak Nung. Kalau di Bu Hikmah karena pengalamannya yang juga cukup Belum banyak. banyak,
Ya, based on pengalaman lah ya, Bu Hikmah ya. Iya. Eh, apakah niat kemudian keinginan saja itu cukup untuk teman pemilih yang akan mulai menulis? Iya. Tadi saya setuju sekali ya dengan Mbak Novi itu, karena memang itu basicnya menulis seperti itu ya. Tapi kalau kemudian kita niat saja, ya sama dengan kita pengen terbang gitu ya. Niat aja, tapi kan nggak akan terbang-terbang gitu. Nggak bisa kan terbang hanya dengan niat saja. Ya mungkin harus beli tiket pesawat dan sebagainya baru bisa terbang. Nggak harus punya sayap. Nah, tapi yang mungkin kadang menjadi kendala itu alasan seseorang tidak mulai bergerak untuk segera menulis, dan itu mungkin based on pengalaman pribadi saya ya. Itu kadang masih menunggu wangsit gitu. Saya mau nulis apa? Gitu. Saya ini masih menunggu ilham, padahal ilham nggak di rumah gitu. Gitu. Tapi intinya adalah bahwa saya itu sudah punya niat nulis, saya pengen jadi penulis, saya pengen jadi eh, seseorang seperti siapa gitu lah ya, sebut Pramudia atau siapa. Tapi ini tangan nih, otak nih, ketika ndak berjalan, itu gara-gara menunggu wangsit atau ilham tadi. Coba kita mulai dari, untuk mulai menggerakkan itu ya. Kalau saya ini jujur nih, jujur saja ini, semua tulisan saya yang termuat kecuali beberapa itu ya mungkin separuh ya. Separuh dari hasil karya saya saat ini itu berdasarkan dorongan dari atasan. Itu contoh ya. Oh, harus Iya, dipaksa ya berarti ya. saya termasuk tipe penulis kepepet. Oh, baik. Jadi mungkin berbeda dengan Mbak Novi yang sudah terbiasa dengan jalur jalur jurnalistik di bangku kuliahnya ya. Saya saya di SMA pun sebenarnya kan guru bahasa Indonesia kita, guru mungkin kalau tempat saya dulu ada guru bahasa khusus itu namanya Lugoh gitu ya. Itu yang ngajari tentang sesuatu sebenarnya sudah banyak. Misalnya Hmm. contoh gini, contoh belajar yang dikasih guru saya itu ini adalah something unik yang saya sampai sekarang itu rasakan itu manfaatnya ada. Contoh begini, diambil satu satu teks bahasa 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 asing gitu ya. Kemudian perintahnya cuma begini dari guru saya itu. Kamu tuliskan terjemahan dari kalimat ini atau sebuah bacaan kecil ini, tapi jangan pernah sama plek ketiplek dengan asli letterlek terjemahannya. Wow. Jadi silakan diuraikan sepanjang mungkin satu halaman kayak, tapi based on itu gitu. Itu something unik dan itu ngena banget di saya. Itu latihannya ya. Itu kan Iya, iya, karena iya. didolong oleh orang lain, dilatih oleh orang lain demikian, jadi bisa. Tetapi untuk kemudian kita sendiri bergerak, kemudian saya mau nulis ini tadi ya. Kalau Mbak Novi bilang tentukan temanya. Nah ini tentukan temanya ini kadang-kadang orang nunggu wangsit tadi. No, kita coba usahakan itu tidak lagi kita tunggu ilham atau inspirasi dari apapun. Kalau memang kita bisa cari, kita cari. Karena tidak ada sesuatu yang kadang-kadang eh, datang begitu saja sebagai sebuah sumber rezeki ya. Kadang harus dicari dengan membawa kantong gede di otak kita bahwa guyonan sejawat kita itu bisa jadi sumber inspirasi. Harga-harga naik, harga kopi, harga beras ini yang lagi ramai kata pedagang beras itu lagi naik itu juga bisa jadi sumber inspirasi. Mungkin yang saya beberapa kali juga bisa jadikan sumber tulisan itu adalah misalnya tentang tetangga saya yang cerita berapa amplop money politik yang dia peroleh misalnya. Keresahan, keisengan, kegalauan dari sekitar-sekitar kita itulah yang kadang-kadang bisa memunculkan gerakan atau memantik otak kita untuk mulai menulis. Saya mengalami misalnya ketika saya memberikan sosialisasi eh, pilkada kemarin ya, kepada audiens itu saya tanya, apakah teman-teman yang di sini tahu tentang visi misi pasangan calon begitu? Ini perspektif kita ya orang KPU ya. Tiba-tiba ternyata jawaban semua orang yang ada di situ itu sama. Tidak jawabannya. Loh, kok Oh, tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu visi misinya, bahkan kita sudah umumkan sekian banyak. Akhirnya saya munculkanlah
Di buku itu hasil penasaran saya itu yang kemudian saya buat jadi apa saya sebarkan survei dan sebagainya apakah benar masyarakat Batam seluruhnya seperti itu muncul sebuah ide untuk membuat buku yang namanya Ketika Kampanye Usai misalnya. Ini adalah Apakah dengan itu langsung pemantik-pemantik. muncul temanya, Bu? Itu dari Langsung menentukan keresahan kita temanya. itu tiba-tiba muncul tema. Ketika muncul tema, nanti disambunglah dengan pertanyaan mengapa, mengapa, mengapa dan seterusnya. Ini nanti terangkai dari jadi sebuah cerita. Biasanya seperti itu, Mbak Nui. Apakah tema yang harus diperoleh, yang harus didapatkan oleh eh, calon penulis itu, kan kadang kita mikir ya Bu, Ya. jangan-jangan ini tema yang nggak menarik nih, atau Ah, jangan-jangan tema yang nggak dibutuhkan oleh orang yang untuk dibaca nih. ya. Apakah perlu kayak gitu sih Bu sebenarnya? Kalau kita sudah takut dari mula saja, saya rasa nanti kita akan mundur pelan-pelan. Malah mungkin cenderung kita tidak akan berani mendekat karena tadi ya tema itu malah menjadi ada kata jangan-jangan itu seperti sebuah hantu yang menghorori kita. Kebalik, horor yang menghantui kita. Ya, kalau kemudian kita tiba-tiba berpikir, wih, kalau pengen menarik maka temanya harus berat, temanya harus politis banget, temanya harus sekeren mungkin atau sekontroversi mungkin gitu ya. Kita bukan itu nampaknya bukan bagian kita sebagai seorang beginner. Kalau kita Hmm. ini masih baru mau melangkah, mau menulis, ya kita sadari dulu step awal kita adalah tangga pertama. Tidak usah berat-berat dulu. Yang bikin kita gatel ngomong aja lah apa itu. Itu saya yakin karena kita adalah bagian dari masyarakat umum, maka tema yang kita bicarakan pun biasanya masyarakat umum juga akan membicarakan yang sama. Artinya itu tema populer. Tadi kan ya ketakutannya kan ini populer nggak sih gitu. Ini nanti diterima nggak sih? Saya rasa apapun saja ditulis karena bagaimanapun dimanapun kenyataannya bahwa semua jenis tulisan, semua jenis karya itu akan ada tempatnya tersendiri. Termasuk tadi hal-hal yang mungkin tidak populer bagi yang segmen kita tuju, mungkin populer bagi segmen yang lain. Contoh Hmm. misalnya yang gede-gede banget yang mungkin lagi rame buku-buku yang apakah apakah buku Sapiens misalnya yang punya Yuval Noah Harari itu ya. Apakah semua orang berpikir itu buku bagus? Kan tidak semua berpikir itu buku bagus, tapi dia punya segmen sendiri yang pasti menyukai bukunya dia sehingga buku itu menjadi laris atau banyak dibaca orang atau dianggap filosofis banget atau dianggap berbobot banget. Sementara orang lain belum tentu. Jadi saya rasa tidak harus takut dulu ya. Step by Hmm. step kita pasti punya cara untuk membuat sebuah bacaan itu enak dibaca oleh segmen yang kita tuju. Nah, dari pandangan Bu Novi, kalau dari pandangan Bu Novi ini gimana nih? Kalau ketika kita menentukan tema, ini apakah jadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan bagi para teman-teman yang akan memulai menulis nih Bu Novi? Ya, terkait dengan tema kita juga harus melihat isu perkembangan ya. Jadi supaya aktual terus juga up to date ya. Tema yang mau kita sampaikan terus ada istilahnya apa ya? Ada yang mau kita tawarkan di situ. Jadi memang kita kalau mau menulis juga harus lihat-lihat dulu ya. Kira-kira aku kalau mau menulis saya kalau misalkan menulis itu tema yang aktual up to date itu apa sesuai dengan persoalan. Karena menulis itu berawal dari kegelisahan, itu kan. Ada suatu persoalan di situ yang muncul gitu. Entah itu persoalan di misalkan fenomena masyarakat ya, adanya harusnya harusnya seperti ini tapi kok kenyataan di lapangannya seperti itu gitu. Artinya ada kegelisahan di situ, ada persoalan yang mau kita sampaikan kepada audien, kepada pembaca itu. Jadi berawal dari situ kemudian akan muncul ide ini kira-kira apa namanya bisa untuk kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, tema dan lain sebagainya ataupun
biasanya kalau ada persoalan-persoalan itu ada solusi yang kemudian kita mau berikan kepada masyarakat sehingga dia tidak hanya disuguhi oleh tulisan-tulisan saja, tetapi juga ada bisa mendapatkan sesuatu perspektif baru, pola pikir baru ataupun paradigma baru yang itu bisa diperoleh dari pembacanya. Dari memang apa ya, ya sumbernya itu kan macam-macam ya. Tidak hanya misalkan persoalan masyarakat, terus kita juga bisa mempertajam tulisan kita itu lewat teori-teori ataupun pendapat-pendapat apa dari buku, dari bacaan itu juga bisa, terus juga berdasarkan dari riset, wawancara itu juga termasuk bagian daripada supaya tulisan-tulisan yang bisa kita berikan kepada masyarakat itu lebih mempunyai warna gitu. Itu sih Mbak Nung. Dan teman-teman pemilih ketika akan menulis gitu tentunya sudah tahu mereka eh, pengen menulis apa. Mm-mm. Kemudian, oh udah tema-tema juga mungkin sudah banyak ditemukan seperti yang tadi disampaikan Bu Novi, fenomena-fenomena di masyarakat tentunya banyak sekali. Tapi ketakutan selanjutnya Bu Novi adalah bagaimana kalau tulisan saya itu ternyata tidak menarik. Ada triknya nggak sih Bu Novi untuk mensiasati ini? Iya, memang di awal seperti itu ya, ngerasa kadang udah minder ya. Itu benar tulisannya ini bagus apa enggak. Kadang itu masih penyusunan. Jadi pertama kita juga harus menguasai teknikal dalam hal penulisan. Misalkan bahasanya itu apakah bahasa populer atau bahasa baku. Jadi kita tentukan dulu kita mau nulis itu di media apa. Apakah media seperti koran, media massa, ataukah media yang sifatnya baku kayak tulisan di jurnal gitu. Nah, kalau di tulisan jurnal memang ada gaya selingkung ya. Misalkan format judul tidak boleh lebih dari 14 kata, terus bawahnya itu lebih kaku lagi ya, ada latar belakang, terus apa lagi persoalan, penelitian dan sebagainya. Jadi memang kita pertama harus tahu dulu media mana yang mau kita masukin, apakah kalau itu kan tadi lembaga apa tulisan ilmiah ya, atau misalkan media-media umum, media massa umum yang kayak misalkan koran dan sebagainya itu juga kita harus mengetahui gitu. Jadi misalkan di situ di media massa tulisan untuk opini ataupun artikel itu tidak boleh dari 5.000 kata atau 5.000 karakter ya. Nah, itu juga harus kita apa namanya ketahui terus susunan satu paragraf berapa berapa tulisan, terus satu tulisan ada subjek predikat itu hal-hal yang kelihatannya teknis kecil tapi memang sebetulnya kita harus menguasai sampai masuk ke situ. Bahkan sampai untuk ejaan bahasa bakunya, bahasa formalnya atau bahasa cukup hanya bahasa-bahasa yang non baku bisa masuk ke situ. Memang kita harus apa istilahnya mengetahui media mana yang akan kita gunakan untuk nanti dalam hal menulis seperti itu. Kita harus memahami karakter itu supaya tulisan kita itu kalau sudah sesuai dengan formatnya ataupun template-nya kita ada harapan untuk bisa diterima dimuat gitu loh Mbak. Gitu. Betul sekali ya. Iya. Karena ini insecure dulu ya Bu sebelum mulai, jadinya mungkin teman-teman yang baru mulai tentunya masih agak ada ketakutan. Kalau jangan-jangan memang ini ya Bu, memang sebenarnya jadi bumerang buat teman-teman sendiri. Tapi kan masih banyak kesempatan untuk pentingnya belajar ini di sini ya Bu ya. Iya. Benar, Mbak. Jadi ya tadi yang saya sampaikan di awal bahwa sebetulnya yang namanya menulis itu kan keterampilan ya. Jadi kita hanya butuh perasaan, ada perasaan senang, suka dulu ya. Suka, senang untuk menulis, menyampaikan ide, terus nanti temanya ataupun bidang apa yang kira-kira itu saya seneng itu. Apakah politik, ekonomi, persoalan-persoalan sosial yang itu di sekitar kita, itu. Nah, nanti tinggal ditambahin referensi-referensi untuk memperkaya tulisan kita, gitu, Mbak. Hmm. Mantap. Kalau Bu Hikmah punya pengalaman nggak sih Bu? Sampai kehabisan kata-kata gitu Bu? Kehabisan kata-kata. Itu iya dong, pernah. Pernah ya? Tapi Oh tapi saya kan itu ini. nggak kemudian jadi kita terus berhenti ya.
Ya. Nah, saat kehabisan kata itu yang modelnya kayak rice cooker lah. Hmm. Rice cooker itu kalau kita tancepin terus sampai nggak pernah diisi beras, ya nggak akan ngasih kita nasi kan gitu. Otak kita juga sama. Kalau kalau kita tiba-tiba itu namanya writer's block ya. Bahwa ada. Kalau dulu saya kenal juga kata mental block. Nah, kalau ini eh, block apa sesuatu yang ngeblocking kita untuk jalan terus itu salah satunya mungkin kehabisan bahan bakar atau kehabisan bensin atau kehabisan kata itu tadi. Jalan yang paling mudah untuk kemudian mengisi ulang apa otak kita agar kembali terisi dengan kata-kata yang mungkin kita bisa taruh gitu karena kan bagaimanapun tabungannya sebenarnya banyak cuma gara-gara ada blocking tadi barangkali nggak terbuka. So, cobalah kita mengubah diri kita ini lagi bukan menjadi penulis. Diendapkan dulu sebentar tulisan kita. Kalau memang sedang betul-betul stuck, jangan dipaksakan untuk menulis. Jalan-jalanlah keluar. Jadilah detektif. Karena Hmm. detektif itu tidak lagi waktunya menulis, tetapi itu waktunya untuk mencari. Mencari bukti, mencari saksi, mencari apapun evidence yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, mencari analogi, mencari sinonim. Misalnya ketika kita jeda antara menulis saya sedang membuat patung atau ada pilihan kata lain enggak? Oh ya, saya sedang memahat patung itu kan membuat perasaan pembaca nanti berbeda gara-gara kita berhenti. Gara-gara kita tadi yang katanya kehabisan kata itu dan tidak mau mencari sesuatu yang baru, maka problemnya justru akan membuat tulisan kita menjadi kaku dan tidak berbicara lagi. Loh, tulisan kita juga bisa berbicara ya karena itu bisa menjadi barang apa bahan dialog untuk pembacanya. Jadi kalau memang ternyata kita tipsnya ya itu jadikan diri kita detektif, jangan lagi kemudian menjadi penulis. Detektif. Detektif kata supaya bisa keluar jalan-jalan ngobrol secara random nonton film drama kayak dan sebagainya. Kemudian tadi tadi apa namanya? Bahkan bukan hanya masalah kehabisan kata, kita tidak dapat tema saja tadi. Bisa kok kita mencarinya dengan sumber di luar sana itu dengan teknik 3T ya. Bukan tertinggal, terluar, terjauh ya. Itu nama daerah. Kalau kita bisa memang temukan itu ada tiga T sebagai sumber dan itu bisa menjadi bahan bakar yang bagus itu adalah temuan, tontonan, dan trauma. Ini salah satu contoh yang saya pakai untuk menulis di jungkir balik itu kan adalah kata antara candu dan trauma. Itu menjadi bahan saya, bahan baku saya, bahan bakar saya untuk memulai menulis itu adalah cerita-cerita tentang trauma dari sekian banyak teman-teman KPPS maupun PPS di masa pemilu sebelumnya yang begitu berat. Bukan cerita saya, itu cerita orang lain yang mungkin bisa menjadi sumber bahan bakar ketika saya nanti kehabisan kata. Saya bisa bahkan mewawancarai orang dan dengan mewawancarai itu, wawancara yang tidak tidak formal ya, itu tiba-tiba sudut pandang baru pun bisa saya peroleh. Itu Hmm. dengan jalan-jalan ya, entah jalan-jalan otak kayak jalan-jalan mata dengan menonton kayak atau jalan-jalan dengan menemukan sesuatu atau jalan-jalan dengan tadi mendengarkan traumanya orang itu bisa membuat sudut pandang saya sebagai seorang penulis misalnya itu menjadi berbeda. Saya Hmm. mempunyai point of view yang lain untuk menambah bobot dari tulisan saya itu menjadi lebih baik. Gitu Mbak Nui. Jadi itu penting ya, Bu. Jadi detektif kemudian menambah bank kata-kata kita. Iya, Setuju, betul. Bu. Eh, Bu Novi, Bu Hikmah mungkin bisa disampaikan apa sih harapan Ibu untuk teman pemilih supaya apa ya mendorong teman pemilih gemar menulis. Silakan Bu Novi. Hmm. Baik, ya memang menulis itu nggak semua orang suka ya, gitu. Mungkin prosentasenya lebih sedikit gitu. Menulis itu memang berawal dari kita membaca ataupun melihat. Jadi membaca itu diartikan tidak hanya membaca buku secara tekstual, tapi juga membaca persoalan-persoalan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita ya. Nah, pertama bahwa
eh, menjadi penulis itu dia harus tidak hanya menerima sesuatu apa adanya, tapi juga peka terhadap persoalan-persoalan yang itu muncul di sekitar kita gitu. Nah, terus kemudian bahwa menulis itu bukan sesuatu yang susah ya. Itu semuanya semua orang itu bisa untuk kemudian belajar dan menulis. Cuma tinggal ada kemauan tidak itu. Kemauan terus keinginan untuk kemudian menulis. Kira-kira saya sukanya temanya itu yang apa itu. Nah, kemudian itu diperkuat dengan itu tadi, tidak hanya persoalan-persoalan, tapi diperkuat dengan literasi bacanya, baik secara tekstual buku ataupun juga yang lainnya gitu. Jadi jangan khawatir, jangan apa ya ragu-ragu, jangan pesimis untuk semuanya yang belum pernah menulis untuk kemudian menulis itu keren gitu loh. Itu jadi silahkanlah nanti semuanya supaya ada keinginan untuk menulis. Menulis itu keterampilan. Semakin kita bisa, semakin kita menulis maka kita akan semakin mahir. Kita akan jadi tahu, oh ini yang kekurangan saya di bagian ini, oh saya sudah punya kekuatan di bagian ini. Itu tinggal diasah aja. Semakin sering menulis maka akan semakin bagus tulisan kita dan apa ya, ya kita itu menuangkan ide-ide kita salah satunya dengan cara menulis. Gitu Mbak Nung. Oh, iya, kalau dari Bu Hikmah, gimana nih Ini bisa jadi biar closing teman statement mungkin ya. gah untuk Oke, menulis? G, ya. Ya, Bu Hikmah, saya pengen Bu Hikmah menggugah teman pemilih untuk gemar menulis seperti tadi yang disampaikan Bu Novi karena menulis adalah keterampilan tadi. Siap. Teman-teman, ayo menulis. Jelek dulu nggak apa-apa. Mungkin tidak harus masuk koran dulu, tidak masuk ke majalah dulu, atau kemanapun dulu nggak apa-apa. Tulis dulu aja. Karena jangan juga menginginkan tulisan pertama kita itu sempurna dan selalu dikagumi banyak orang. Setelah akan dibaca banyak orang. Jangan pernah memaksa newborn baby, bayi yang baru lahir, untuk nari gambyong. Kesulitan ya, berat tuh. Jadi mistik. Nah, merasa insecure itu wajar kok. Jadi takut bahwa nanti tulisan kita nggak dibaca orang, dianggap tidak bermutu dan sebagainya itu wajar. Insecure untuk hal-hal yang baru itu wajar. Tetapi jangan sampai itu dijadikan selimut yang bikin kita ogah bangun. Saking nyamannya berada di balik kata insecure itu, jadi kita nggak nulis-nulis, ogah bangun, ogah bangkit untuk menjadi, ayolah kita produksi sesuatu dari yang ada di pikiran kita. Pisahkan dulu dua fase, yaitu fase menulis dan fase menilai. Kalau dua-duanya digabung, fix you nggak akan nulis karena belum nulis sudah ketakutan. Jadi dipisahkan dulu, nulis aja dulu, nggak usah dinilai, nggak usah dijudge, nggak usah dijudging, nggak usah dihakimi, tulis aja sudah, sesudah itu endapkan. Nanti ada masanya ketika kita perlu menilai hasil tulisan kita dengan membaca lagi, nanti pasti akan ada poin ditambahkan lagi dan sebagainya. Paling gampang bukan bagus, paling mudah adalah tipsnya agar tulisan kita itu tidak langsung kita kirim kemana tanpa sebuah penilaian atau opini dari orang lain, maka coba satu kawan disuruh baca, diminta baca. Satu kawan diminta baca, bukan seorang hakim ya, tapi seorang kawan diminta untuk membaca, dan kalau dia punya opini, oh ini bagus, ya sudah, alhamdulillah, berarti ada sesuatu penilaian yang baik dan langsung tancap gas. Nah, terakhir saya berpesan kepada teman-teman bahwa jejak akan hilang tersapu oleh waktu, tapi Hmm. warisan kata akan menembus generasi. Jika tak ingin tersisa sebagai penonton sejarah, mungkin dengan menulis akan membuat kita menjadi bagian dari ceritanya. Begitu, Mbak.
Mbak Nui. Ah, luar biasa, benar-benar menggugah untuk saya khususnya. Dan semoga teman-teman pemilih juga akan tergugah nanti mencoba Ya, memulai untuk menulis dan tetap akan berkarya, tentunya lewat tulisan dan apapun tulisannya bisa menjadi bagian dari sejarah. Terima kasih Bu Novi, Bu Hikmah atas sharingnya hari ini. Semoga apa sama-sama. yang kita Sama-sama Mbak Nung. semoga apa-apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk teman pemilih. Salam Ya. sehat selalu untuk Bu Novi dan Bu Hikmah. Sehat Salam selalu juga Mbak untuk Nui. teman-teman di Kota Semarang dan di Batang. Iya. Senang sekali saya berharap ibu-ibu bisa hadir di studio podcast KPU Jateng untuk episode selanjutnya. Sekali lagi Amin. Siap, terima kasih. siap. Amin. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ketua Divisi Sosdikli Parmas KPU Kota Semarang dan Ketua Divisi Sosdikli Parmas KPU Kabupaten Batang. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya.